amalan. Artinya, kalau kita sudah dapat ilmu, kita telah memohon kepada Allah sekaligus diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu yang kita minta kepada Allah. Minta ilmu, kalau sudah punya ilmunya, kita pun mohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan kekuatan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena tidak sedikit orang sudah tahu ilmunya, dia tidak amalkan. Sudah tahu salah, dia lakukan. Inilah pentingnya kita mohon hidayah. Sebentar. Maaf, karena masih banyak tamu-tamu yang bakal datang, tolong tasnya dipangku supaya ada ruang tempat untuk teman-teman yang lain bisa datang. Sekarang dilapatkan dulunya. Mungkin kalau tasnya disampingkan mungkin nggak Bapak ya? Hah? Boleh ya, disampingkan aja. Ke situ ya? Boleh, di sebelah kanan kita hidupkan ke ini tas-tasnya. Jadi ada ruang. Tolong rekan-rekan panitia untuk cek kalau yang ada uangnya tolong dikeluarin dulu atau dititipkan. Siap. Yang ada, saya pikir saya saja merasa kedinginan enggak? Ya. Memang AC-nya hanya bisa hidup atau mati. Jadi mungkin lebih merapat tuh bisa lebih balinya lebih, jadi nggak apa-apa aja. Sudah tasnya udah di samping semua ya. Jangan langsung keluarkan. Lanjut. Baik, kita lanjut. Jadi inilah sisi yang kedua dari makna hidayah, yaitu ilmu dan amal. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Hidayah kepada jalan yang lurus, maknanya hidayah kepada ilmu dan amal. Ilmu itu artinya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu tidak ada namanya kecuali kesesatan. Tahu saja belum cukup, tapi harus diamalkan. Dan kadang-kadang jemaah sekalian, Islam itu keindahannya tertutupi dengan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak mengamalkan ilmunya. Sekali lagi, yang harus kita amalkan adalah secara menyeluruh, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Seringkali umat Islam menutupi keindahan Islam karena mereka tidak mengamalkan agama Islam dengan baik. Mereka hanya amalkan sebagian lagi mereka tinggalkan. Malah tidak jarang orang-orang kafir lebih baik dalam sebagian amalan daripada umat Islam. Maksudnya yang berhubungan dengan sesama manusia. Harusnya kita yang lebih baik daripada mereka, dan kita menjadi contoh yang baik untuk mereka agar mereka tertarik masuk Islam. Ya. Kemudian sisi pemaknaan terhadap hidayah yang ketiga adalah juga mencakup dua makna. Jadi semuanya kalau dikumpulkan jadi 6, 3 kali 2. Ya.
Makna yang pertama, memohon istiqamah. Ini maksud permintaan hidayah. Makanya ada orang bertanya, kenapa kok selalu dibaca? Bukankah kita sudah muslim, sudah mendapatkan hidayah? Betul. Tapi kita juga perlu untuk istiqamah dalam hidayah tersebut. Kenyataannya ada orang hari ini muslim, besok menjadi kafir. Yang kafir justru dia menjadi muslim dan Islamnya lebih baik daripada orang-orang yang dari lahir sudah Islam. Jadi hati bisa berubah-ubah. Hati kita di tangan Allah. Maka disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah, memohon istiqamah. Dengan doa ini, kalau kita tambahkan lagi dengan doa yang lain, di antaranya yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Karena hati itu berbolak-balik. Dan yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah juga menciptakan sebab akibat. Bisa jadi, kenapa hati kita berbalik menjadi tersesat? Sebabnya adalah kita sendiri yang mendekati kesesatan itu. Makanya jangan mendekatinya supaya tidak tersesat. Sebagaimana kita sudah singgung juga kemarin, kesesatan itu hakikatnya ada dua, syahwat dan syubhat. Dua-duanya jangan didekati. Karena Allah menciptakan di dunia ini sebab akibat. Kalau kita melakukan sebab, mendekati sebab, maka kita bisa terjerumus di dalam akibatnya. Makanya Allah melarang zina. Allah juga melarang semua yang mengantarkan atau menjadi sebab terjerumusnya seseorang dalam zina. Demikian pula Allah melarang perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Maka Allah juga melarang sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke sana. Contohnya, mendengarkan ucapan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Jadi jangan didengarkan. Dari awal memang jangan didengarkan. Kalau sudah tahu orang ini biasa mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah atau bahkan bertentangan dengan tauhid, jangan didengarkan. Karena hati kita ini lemah. Bisa saja ketika kita mendengarkannya, kita terjerumus di dalam kesesatan tersebut. Maka perlu di samping adanya usaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan, kita pun perlu untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di masa yang semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan masa-masa fitnah, masa-masa yang penuh dengan ujian. Oleh karena itu jemaah sekalian, perlu kita bermohon kepada Allah agar dianugerahkan istiqamah. Karena semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu semakin besar, ujian semakin besar, cobaan semakin berat. Sehingga beliau pernah mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh demi menghadapi fitnah-fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar apa itu fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat yang mengantarkan kepada maksiat, terutama syahwat perut, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap dunia, dan fitnah syahwat kemaluan yang mengantarkan kepada zina. Kemudian fitnah syubhat, inilah yang mengantarkan kepada bid'ah dan kesyirikan, yaitu ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kata Nabi SAW, menghadapi fitnah-fitnah ini adalah dengan beramal. Bagaimana bisa beramal? Harus berilmu terlebih dahulu dan mendapatkan pertolongan Allah untuk beramal. Disinilah pentingnya selalu kita berdoa agar kita ditolong oleh Allah dalam berilmu dan beramal. Ini sisi makna hidayah yang kedua tadi. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam yang kelam. Bagaimana malam itu apabila dia datang? Awalnya mulai gelap, kemudian semakin gelap, terus semakin gelap, sampai benar-benar gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Itulah datangnya fitnah. Sampai-sampai kata Nabi SAW, akan datang satu masa, pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah jadi kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Dia jual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Dia jual agamanya hanya demi untuk dapat gaji. Pagi beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Makna simpelnya atau kesimpulan maknanya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan orang-orang yang Allah berikan kekayaan. Betul, kekayaan itu juga nikmat, tapi bukan nikmat itu yang dimaksudkan di sini. Karena kalau kekayaan itu dijadikan ukuran, berarti Qarun yang paling besar nikmatnya. Bukan pula kekuasaan. Kalau kekuasaan itu ukuran, berarti Fir'aun. Bukan pula ketenaran, kemasyhuran, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Bukan itu. Betul, Allah berikan nikmat dunia, itu juga nikmat yang patut kita syukuri. Tapi nikmat yang dimaksudkan di sini bukan itu. Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau dirinci menjadi 6 makna itu tadi. Hidayah kepada tauhid dan sunnah, hidayah kepada ilmu dan amal, istiqamah, dan terus ditambah hidayah. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Kalau kita sudah berpisah dengan hidup ini, barulah kita sukses mendapatkan hidayah. Karena itulah makna istiqamah, yaitu mempertahankan hidayah sampai kita berpisah dengan hidup ini. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya sampai datang kematian. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-99 Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Jadi, siapa yang dimaksud? Orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Sekaligus Allah jelaskan kepada kita 4 golongan orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 4 tingkatan mereka. 4 tingkatan mereka. Surat An-Nisa ayat ke-69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu 4 golongan: para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jamaah sekalian, inilah yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini yang selalu kita minta kepada Allah setiap hari dalam solat kita. Inilah yang terpenting dalam hidup kita. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang harus lebih kita utamakan. Maka dari itu, makhluk siapapun, orang tua kita sekalipun, apalagi hanya majikan,
atau bahkan pemimpin negara sekalipun, kalau menyuruh kita berbuat maksiat, nggak boleh kita lakukan. Atau suami kepada istri, atau sebaliknya istri minta suami, kalau mintanya melakukan maksiat, nggak boleh dia lakukan. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu yang setiap hari dia minta kepada Allah, dan seharusnya dia amalkan. Rasulullah SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Allah perintahkan kepada kita taat kepada orang tua. Tapi jangan salah paham. Taat yang dimaksudkan di sini, kalau orang tua menyuruh kita atau meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Demikian pula termasuk prinsip agung dalam agama Islam adalah taat kepada pemimpin. Surat An-Nisa ayat ke-59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Ini prinsip agama. Taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin. Taat kepada pemerintah muslim itu bukan menjilat penguasa. Itu amalan agama yang agung. Tapi maksud taat kepada pemimpin tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau pemimpin kita menyuruh kita berbuat dosa, kita nggak boleh lakukan. Kita nggak boleh lakukan. Karena bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan permintaan kita setiap hari dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi, sebagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, kita nggak boleh taat. Memaksa sekalipun, kita nggak boleh taat. Tapi bukan berarti kita boleh membentak orang tua kita, bukan. Harus tetap hormat dan harus tetap berbakti. Begitu pula pemimpin selama dia masih muslim, walaupun dia zalim, menyuruh kita berbuat dosa, haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan memberontak itu ada dua. Memberontak dengan senjata, memberontak dengan kata-kata. Apa maksudnya memberontak dengan kata-kata? Menjelek-jelekkan pemerintah muslim di khalayak terbuka, di Facebook, di jalan-jalan melakukan demonstrasi, menggibah pemerintah, tambah lagi macet, belum lagi terjadi bentrokan. Di mana terjadi? Di negeri muslim. Subhanallah, sesama muslim, antara aparat dan masyarakat saling lempar batu, saling bunuh. Subhanallah, sama-sama muslim. Orang-orang kafir di luar tertawa. Subhanallah. Ini bukan ajaran Islam seperti itu. Jadi inilah sebenarnya nikmat yang kita minta. Taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah berarti harus taat kepada Rasul. Tidak taat kepada Rasul berarti nggak taat kepada Allah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Siapa mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Mereka ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah tingkatan manusia yang paling tinggi kedudukannya. Allah sebut pertama kali. Ada ajaran yang sesat. Mereka mengatakan tingkatan tertinggi adalah para wali. Padahal para nabi itu sekaligus juga para wali. Karena wali itu artinya orang yang Allah cintai. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena mereka yang paling taat kepada Allah. Jadi 4 tingkatan ini semuanya tingkatan wali. Iya. Yang tertinggi adalah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka bilang tingkatan wali itu lebih tinggi dari para nabi? Karena pemahaman mereka, kalau sudah jadi wali, berarti sudah sampai derajat hakikat. Nggak perlu lagi syariat. Dia nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zakat. Yang haram sudah menjadi halal. Kalau dia minum khamar, syariat mengatakan haram, tapi karena dia sudah sampai hakikat, dia sudah jadi wali, maka khamar itu sudah tidak haram. Bahkan kalau dia pergi, naudzubillah, ke tempat perzinahan, ya, dalam syariat itu hukumnya haram. Tapi dalam hakikat, kata mereka, dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Ya, itu tingkatan hakikat. Kata mereka, itu sudah jadi wali, lebih tinggi dari para nabi. Ini tidak benar, ini ajaran sesat. Nggak ada pembagian dalam Islam, syariat hakikat tidak ada.
itu mengada-ada dalam agama. Tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Atau syariat, hakikat, tarekat, makrifat, itu tidak ada dalam Islam. Itu ciptaan, ada-ada, mengada-adakan yang mereka buat. Iya. Jadi ini tingkatan yang tertinggi. Tingkatan para Nabi dan Rasul. Dan ini nggak mungkin kita capai. Itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Nggak ada orang berusaha melakukan ritual-ritual, tiba-tiba dia diangkat menjadi Rasul, nggak ada. Ya. Kalau dia mengaku sebagai Nabi, maka dialah dukun. Ya. Jadi nggak ada lagi yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul selain yang Allah telah angkat. Dan setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada lagi Nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Beliau SAW, kata Allah, adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau juga bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku diutus. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi, maka itu adalah salah satu dajjal. Dajjal kecil namanya. Ya. Ya, itu Nabi SAW yang katakan, akan muncul thalathuna dajjaluna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Akan muncul 30 orang dajjal, pendusta besar. Dajjal kecil tapi pendusta besar. Dajjal besar nanti di akhir zaman, yang mata satunya buta. Setiap mereka, kata Nabi SAW, mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Iya. Ini yang pertama. Tingkatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam, ditutup dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah as-siddiqin. Siapa mereka as-siddiqin? Ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi tingkatan berikutnya adalah para ulama. Kenapa manusia itu menjadi ulama? Karena dia belajar. Oleh karena itu, barang siapa yang menuntut ilmu, ini adalah usaha untuk naik ke tingkat siddiqin. Dan pemimpin mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling berilmu. Kenapa beliau orang yang paling berilmu setelah Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah orang yang paling banyak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ini pemimpin para siddiqin, pemimpin para ulama. Kemudian seluruh para sahabat, mulai dari 10 yang dijamin masuk surga dan seluruh para sahabat, merekalah pemimpin para siddiqin, pemimpin para ulama. Dan semua ulama sampai akhir zaman, merekalah as-siddiqin. Ini tingkatan kedua, nomor 2. Setelah tingkatan para nabi, tingkatan keutamaan yang kedua adalah para ulama. Tingkatan ulama yang paling tinggi adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian murid-murid mereka tabi'in, kemudian murid-murid mereka lagi tabi'ut tabi'in. Ya. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau tingkatan sedikit kita bisa usahakan. Kalau tingkatan nabiyin nggak mungkin kita usahakan. Siapa yang mengklaim dia nabi, maka dia termasuk dajjal. Iya. Bagaimana usahanya? Menuntut ilmu, mendalami ilmu supaya naik ke derajat ini. Kemudian tingkatan yang ketiga, syuhada. Orang-orang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah. Siapa itu orang yang mati syahid? Orang yang berjihad sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan dia lakukan dengan ikhlas. Lalu dia mati di medan jihad. Itu yang disebut mati syahid. Kalau jihad melakukan aksi terorisme, itu bukan mati syahid, mati konyol. Ya. Jihad itu ibadah. Ibadah selalu dipersyaratkan 2 syarat. Kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji orang, dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka menjadi amalan yang sesat. Jadi aksi-aksi terorisme yang mereka atasnamakan jihad itu merupakan kesesatan karena tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Ya, banyak pelanggaran
jihad yang mereka lakukan. Di antaranya Nabi SAW, beliau kalau mau berjihad kepada orang kafir, beliau kasih 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan kasih sayang, menyebarkan rahmat Islam. Apa itu? Ajak dia mendapatkan ridho Allah, supaya Allah mencintai dan menyayanginya, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Itu jihad sebenarnya, jihad Islam, jihad menebarkan kasih sayang. Nabi tidak akan memerangi orang kafir sebelum beliau berikan pilihan kasih sayang ini. Karena kalau dia enggak masuk Islam, dia akan dapat murka Allah. Dan kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada lagi harapan dia untuk mendapatkan ampunan Allah, kasih sayangnya, dan masuk surganya. Enggak ada harapan. Oleh karena itu, kalau dia mati dalam keadaan kafir, setan senang. Makanya orang yang melakukan aksi-aksi teror, dia tidak ada usaha mendakwahi orang kafir. Begitu dia lihat orang kafir, langsung dia lempar bom. Ya, seringkali dia ikut mati bersama. Kadang-kadang dia sendiri mati. Orang kafir malah nggak mati. Ya, nggak ada usaha dia mendakwah. Maka mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir menjadi teman setan di neraka, setan senang, berarti jihad yang dia lakukan, jihad yang menyenangkan setan. Bukan jihad mencari ridho Allah. Bukan jihad yang sebenarnya seperti itu. Kemudian, kalau dia nggak mau masuk Islam bagaimana? Apakah langsung diperangi? Tidak. Masih dikasih pilihan yang kedua, yaitu menjadi kafir dhimmi. Orang kafir yang bikin perjanjian dengan kaum muslimin, dia hidup di bawah pemerintahan Islam, kaum muslimin memberi jaminan keamanan kepadanya, dan dia melakukan kewajibannya sebagai kafir dhimmi. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia lihat keindahan Islam dan dia masuk Islam. Itu tujuannya. Umat Islam ini harus memperlihatkan kepada orang kafir keindahan Islam agar mereka masuk Islam. Itulah tujuan Nabi menjadikan mereka kafir dhimmi. Mereka lihat akhlak beliau, akhlak para sahabat. Mereka lihat perlakuan adil umat Islam kepada mereka, walaupun mereka kafir. Tapi umat Islam tidak pernah berbuat zolim. Maka mereka kemudian tertarik masuk Islam. Itu harapannya. Yang kedua tidak mau, barulah jihad. Mereka tidak. Langsung membunuh orang-orang kafir, bahkan tanpa pandang bulu. Tidak wanita, tidak anak-anak, subhanallah. Ya, padahal Nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak, demikian pula orang tua, dan yang tidak ikut. Orang kafir yang tidak ikut memerangi kaum muslimin, tidak dibunuh. Iya. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran syariat dalam berjihad yang mereka lakukan. Jadi yang dimaksud mati syahid di sini pada jihad beneran. Bukan jihad yang dilakukan oleh para teroris tersebut. Ya. Gara-gara mereka, kita juga hampir jadi korban kemarin. Ya. Hampir dideportasi, Pak, ya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah as-solihin, orang-orang soleh. Siapa yang dimaksud orang soleh? Orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat, ikhlas dan ittiba. Itulah yang disebut amal soleh. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat, maka itu bukan amal soleh. Itu adalah amal yang buruk. Inilah jamaah sekalian, 4 tingkatan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita mau berikan kesimpulan yang lebih mendasar lagi. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan mereka amalkan ilmu mereka. Orang-orang yang berusaha menuntut ilmu dan mereka amalkan ilmu mereka. Inilah yang selalu kita minta. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita perlu ilmu dan amal. Untuk menjadi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, kita perlu berilmu dan beramal. Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah nikmat ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita kunci kemenangan kita. Apabila kita memiliki 2 hal ini, ilmu dan amal, maka kita akan menjadi tinggi di atas
semua agama. Dan bahkan mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama kita. Apa kata Allah? Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak. Ditafsirkan para ulama, maksudnya dengan ilmu dan amal. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dia menangkan atas semua agama. Jadi, kalau kita berpaling dari dua ini, kalah kita, terbelakang kita. Berpaling dari ilmu dan amal. Iya, terbelakang. Terbelakang, dianggap hina, dianggap rendah. Ya, di sini saja dianggap warga negara kelas 2 atau bahkan kelas 3 4. Kenapa? Berpaling dari ilmu dan amal. Malah sebagian orang-orang kafir itu kadang-kadang lebih baik dalam mengamalkan amalan-amalan Islam yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu sebabnya karena kaum muslimin berpaling dari ilmu dan amal, berpaling dari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini kesimpulannya. Lalu apa? Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim dan ad-dhalin? Orang-orang yang Allah murkai dan yang tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri siapa mereka itu. Jadi beliau langsung yang menafsirkan siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Inilah jemaah sekalian, mereka yang dimurkai, mereka yang sesat. Bukan bermakna Yahudi tidak sesat atau Nasrani tidak dimurkai. Cuman dimurkai itu sifat yang lebih menonjol pada orang Yahudi. Sedangkan yang tersesat adalah sifat yang lebih menonjol pada orang Nasrani. Hakikatnya dua-duanya dimurkai dan sesat. Cuman salah satunya lebih menonjol pada yang lain. Jadi ayat ini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai. Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Kenapa Yahudi dimurkai? Jangan sampai sifat yang membuat Allah murka kepada mereka ada pada kita. Kenapa orang-orang Nasrani tersesat? Jangan sampai sifat yang membuat mereka tersesat ada pada kita. Itu tujuan ayat ini kita baca. Agar kita tidak tergolong ke dalam golongan mereka, dan agar kita tidak mengikuti sifat mereka. Lalu apa sebabnya orang Yahudi itu dimurkai, dan apa sebabnya orang Nasrani itu sesat? Karena kita sudah pelajari ayat sebelumnya, kita pun paham makna berikutnya. Orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu dan amal. Maka orang-orang yang Allah murkai itu maknanya adalah mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya orang yang tersesat itu adalah yang beramal tanpa ilmu. Jadi itulah sebabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dimurkai dan sesat. Orang Yahudi sudah punya ilmu, tapi mereka nggak mau amalkan. Bahkan cenderung mereka sembunyikan ilmunya kalau ada orang yang mau cari tahu. Orang-orang Nasrani sebaliknya, semangat dia beramal, tapi tanpa ilmu. Sampai-sampai orang Yahudi, Allah mengatakan tentang mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Siapa yang gak kenal anaknya sendiri? Begitulah pengenalan mereka kepada Nabi SAW. Tapi ketika Nabi datang ke Madinah, mereka bilang, oh bukan ini yang kita tunggu. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, kenapa orang-orang Yahudi
ngumpul di Madinah dan sekitarnya? Karena mereka baca dalam Taurat yang masih asli, bahwa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah. Mereka baca, mereka tunggu kedatangannya. Sampai-sampai mereka kalau lagi berperang dengan orang Arab, selalu mereka ancam, tunggu kalian. Kalau datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersamanya, kalian pasti kalah. Itu yang terdapat dalam Taurat secara maknanya. Iya. Tapi subhanallah, ketika Nabi itu datang, mereka bilang, bukan ini yang kita cari, bukan ini yang kita tunggu. Mereka sudah tahu ilmunya, tapi mereka tidak amalkan. Inilah sebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Hati-hati. Sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan, kita akan tersesat seperti orang-orang Yahudi. Iya. Dan jemaah sekalian, peristiwa orang-orang Yahudi ini seharusnya kita ambil pelajaran. Subhanallah, mereka hidup di masa Nabi SAW. Mereka tahu inilah Nabi yang mereka tunggu, mereka nanti-nantikan. Seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Begitu pula orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengenal Rasulullah SAW sejak kecil sebagai orang yang mereka sangat cintai. Hampir-hampir beliau diangkat menjadi Raja Arab. Hampir-hampir saja. Orang yang terpercaya, orang yang paling mereka senangi. Tapi ternyata di awal Nabi SAW berdakwah, kebanyakan mereka menolak, menentang, bahkan mengusir dan pingin membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita sudah hidup jauh dari masa Nabi SAW. Tinggalnya pun jauh dari tempat kelahiran beliau. Bahasa beliau pun kita nggak tahu. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa beliau kita nggak bisa. Tapi subhanallah, kasih sayang Allah, kita mendapatkan hidayah. Bukankah ini nikmat yang besar? Ini patut kita syukuri. Paman Nabi SAW yang berjuang hebat bersama beliau, Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah. Berarti hidayah ini Allah berikan kepada orang yang Allah pilih, yang Allah cintai. Nggak semua Allah berikan. Maka patut kita syukuri, kita jaga. Jangan sampai kita tersesat dari jalan petunjuk ini. Ya. Jadi ini sebabnya mereka dimurkai oleh Allah. Sudah tahu kebenaran, tidak amalkan. Sudah tahu ajaran Islam, tidak amalkan. Dan jemaah sekalian, apalagi kita hidup di negeri orang kafir. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya hukumnya ya. Tinggal di negeri orang kafir. Ya. Seharusnya kita menjadi duta-duta Islam. Sebab kalau kita tidak mengamalkan ajaran Islam, kita berperilaku buruk, kita akan dilupakan. Tapi Islam akan terkenang di benak mereka. Oh, itu orang nggak beres, dia orang Islam. Oh, itu orang nggak beres, biasa yang jilbabnya besar-besar itu. Ya. Itu yang akan terkenang di benak mereka. Ya. Oh, yang suka kotor-kotor itu orang Islam. Ya. Yang suka melanggar aturan, yang suka melanggar janji, tidak taat peraturan, itu orang Islam. Mereka akan lupakan nama kita. Ya. Yang mereka ingat jilbab, Islam, gamis, peci, jenggot, itu yang mereka akan ingat. Sehingga seakan-akan semua orang Islam berpenampilan Islami bagi mereka sama saja. Jadi kita bukan memperburuk diri kita saja, tetapi juga bangsa kita dan agama kita terutama. Iya. Jadi inilah sebab orang tersesat. Punya ilmu tidak diamalkan. Atau orang dimurkai. Sebaliknya, kenapa tersesat? Karena beramal tanpa ilmu. Ini sifatnya orang-orang Nasrani. Jangan kita ikuti. Beramal tanpa ilmu.
Artinya jemaah sekalian, hendaklah setiap amalan kita dibangun di atas dasar ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila ibadah kita tidak berdasarkan ini, itulah namanya kesesatan. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan tersesat. Disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu, bersemangat dalam mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Baik, sekarang kita tambahkan beberapa pelajaran penting. Di antara pelajaran penting dari apa yang sudah kita pelajari adalah bahaya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Karena kalau kita menyerupai mereka, maka dua kemungkinan yang terjadi pada kita: dimurkai oleh Allah atau tersesat. Jadi ini pelajaran penting. Oleh karena itu jamaah sekalian, bersikap loyal kepada orang-orang kafir atau non-muslim ini dilarang keras dalam Islam, termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu kenapa dilarang keras? Karena dia bagian dari loyalitas kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan bahayanya kalau kita ikut-ikutan mereka, ikut gaya hidup mereka, apalagi ikut ritual agama mereka, kita akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Itu bahaya tasyabbuh yang terbesar. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, tambahan faidah sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Di dalam Al-Fatihah terkandung 3 pilar ibadah dan 3 hal yang kita butuhkan untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini 2 kali 3. Kalau tadi 3 kali 2. Sekarang 2 kali 3. 3 pilar ibadah dan 3 hal yang kita butuhkan untuk bisa beribadah kepada Allah. Apa itu 3 pilar ibadah? Pertama, cinta kepada Allah. Inilah kandungan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam? Untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu ucapkan Alhamdulillah karena Allah sangat baik kepada kita. Maka kita puji Allah. Pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu makna Alhamdulillah. Pujian. Apa arti pujian? Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Kenapa? Karena dia begitu baik kepada kita. Karena dia yang maha indah, sehingga dia pantas dipuji dengan segala sifat kesempurnaan, dan dia sangat baik kepada kita. Maka kita pun memuji dia. Kalau kita sadari dia sangat baik kepada kita, maka sudah sepatutnya dia yang lebih kita cintai dibandingkan siapapun. Kalau kita sadari dialah yang maha indah, yang pantas memiliki segala pujian, maka dialah yang sepatutnya kita lebih cintai dibandingkan yang lain. Ini yang pertama. Pilar ibadah yang pertama, disertai cinta kepada Allah. Yang kedua, harap. Inilah kandungan yang terdapat dalam Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmatnya sangat luas, maka kita harus mengharap rahmatnya. Kemudian yang ketiga, takut kepadanya. Inilah kandungan Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Dia yang maha kuat, yang maha mampu membalas setiap yang kita kerjakan, maka kita harus takut kepadanya. Nah, ulama mengatakan ini namanya arkanul ibadah,
pilar-pilar atau rukun-rukun ibadah. Setiap kita ibadah, hadirkan dalam hati kita 3 ibadah hati ini: cinta, harap, dan takut kepada Allah. Maka dari itu, setelah 3 ayat ini disusul dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maksudnya kita beribadah dengan 3 sifat yang terkandung sebelumnya. Kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini pelajaran lain. Kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Dan ini masuk dalam 3 yang berikutnya. 3 kebutuhan kita dalam ibadah. Apa yang kita butuhkan agar kita bisa beribadah kepada Allah? Pertama yang kita butuhkan terkandung dalam iyyaka na'budu. Apa yang terkandung dalam iyyaka na'budu? Tauhid. Hanya kepadamu kami beribadah. Tidak boleh sedikit pun ibadah kita diberikan kepada selain Allah. Inilah namanya tauhid. Kemudian yang kita butuhkan kedua dalam ibadah adalah kekuatan dan kemampuan. Bagaimana caranya? Wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, kalau kita punya 2 ini, yang pertama akan menghilangkan riya dan semua kesyirikan. Yang kedua akan menghilangkan kesombongan dan sifat ujub. Kenapa? Karena kita bisa beribadah semata-mata pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga yang kita perlukan dalam ibadah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kalau kita mengikuti yang ketiga, selamat kita dari kesesatan. Jadi inilah 3 yang kita butuhkan untuk bisa merealisasikan ibadah. Masih ada yang berikutnya, 3 yang berikutnya. Jadi ternyata 9. 3 kali 3. Ada lagi 3 berikutnya. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, manusia akhirnya menjadi 3 golongan. Di manakah kita berada? Golongan pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itulah pengikut para nabi dan rasul. Golongan yang kedua, orang yang beramal tanpa ilmu. Itulah pengikut Nasrani. Golongan yang ketiga, orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Itulah pengikut Yahudi. Inilah beberapa faidah yang bisa kita petik dari rangkaian ayat-ayat ini dan semuanya saling berhubungan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi manfaat apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah senantiasa mengajarkan kepada kita yang belum kita ketahui, dan semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan memberikan istiqamah kepada kita sampai kita berpisah dengan hidup ini. Barangkali sampai di sini dulu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Didi sebagai moderator. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz. Itu tadi berarti materi hari ini sudah selesai ya? Kita mungkin nanti ke tanya jawab. Mungkin sebelum tanya jawab, saya mau cerita sedikit. Kita nanti istirahatnya pukul 12.30. Yang setelah itu, setelah istirahat nanti akan kita bertemu lagi pukul 2. Karena dari kajiannya materinya sudah ada, mungkin pukul 2 itu nanti kita tumpukan semua pertanyaan di sana. Yang baru datang, yang tadi belum mendengar pengumuman dari saya, pertanyaan tidak lewat dari kertas, tapi pertanyaan lewat internet. Masuk ke slido.com. Mungkin teman tetangga kiri kanan ini udah tahu, tolong beritahu, boleh bisik-bisik dikit. Slido.com, kemudian kodenya IMSA 2210, 22 Oktober maksudnya, 2210. Ya, silakan pertanyaannya. Dilihat dulu, di browsing dulu. Lihat, oh pertanyaan mirip pertanyaan saya, tinggal diklik like. Nah, jadi pertanyaannya apa yang paling banyak ditanyakan? Nah, itu nanti yang akan dijawab. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan detail dan lengkap
mengenai topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah guide us IMSA straight atau minus atau tanda kurang 2210. Oke, sudah berhasil masuk. Yang sudah berhasil masuk alhamdulillah. Yang belum berhasil masuk tolong disikut sebelah kiri kanannya, mungkin sudah tahu caranya. Kalau yang sudah biasa Facebook harusnya sangat gampang urusan seperti ini. Ya, zaman sekarang jari-jarinya harus sudah dicas sama internet. Baik, pengajian kita hari ini tadi guide us the straight path. Saya mau cerita sedikit. Saya minta perhatiannya. Kenapa topiknya guide us? Nah, jadi diterjemahkan kata-kata ihdina itu ya. Berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah. Dalam bahasa Inggris itu disebut guide. Kalau misalnya kita pergi wisata, kalau di Hong Kong ini banyak wisatawan dari Cina, itu ada tour guide-nya. Ya, dan guide-nya, penunjuk jalannya, penunjuk tournya. Itulah kerjanya. Jadi kalau misalnya orang itu datang ke Hong Kong, kemudian tour guide-nya, oh ini Tsim Sha Tsui, ini Masjid Kowloon, kalau belok sana ke restoran ini, belok sini ke restoran ini. Itu pekerjaan tour guide. Itulah kata-kata guide itu bahasa Inggris. Ya, berikan petunjuk bahasa Arab sebelumnya hidayah, kemudian terjemahan menjadi bahasa Indonesia. Ya. Tadi saya sampaikan sedikit lagi, menyamakan catatan yang jalan yang lurus itu apa? Dan Ustaz jelaskan, yaitu yang tidak dimurkai dan tidak sesat ya, tidak dimurkai dan tidak sesat. Seperti apa ciri-cirinya orang yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi. Apa ciri-cirinya? Punya ilmu tanpa amal. Kemudian jalan yang lurus adalah orang-orang yang tidak tersesat. Apa ciri-cirinya orang tersesat itu seperti apa? Seperti orang Nasrani. Apa ciri-cirinya? Punya amal tanpa ilmu. Saya mau cerita sedikit supaya jadi pengalaman seperti apa kurang lebih punya amal tapi tidak punya ilmunya. Salah satu kegiatan saya beberapa waktu lalu itu suka diskusi sama misionaris. Saya mau cerita karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di sini itu menjadi target operasi supaya kita agama. Nah, dalam acara itu seperti biasanya saya diskusi, ya. Dan diskusi itu kenapa disebut mereka ya live. Oke, nanti saya cerita di lain waktu lah. Ini. Oke, baik. Karena tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kisah saya nanti mungkin saya cerita ada tulisan. Karena udah ada yang pertanyaan, kita boleh pertanyaan aja. Ya, langsung aja. Bismillah, Ustaz, apakah ada hadis saya yang menyatakan jika mati dalam negara kafir kita tidak mendapat syafaat dari Rasulullah? Saya belum tahu hadisnya, tetapi ada hadis lain berupa larangan keras dari Rasulullah SAW untuk tinggal di negeri kafir. Beliau bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jadi beliau berlepas diri. Artinya itu ancaman keras, berarti dosa besar. Melakukan dosa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada dasarnya tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram. Sudah kita jelaskan kemarin, itu pada asalnya seperti itu. Kenapa? Karena itu mengandung wala kepada mereka. Namun ada 4 syarat dibolehkannya kita tinggal di negeri kafir. 1, ada hajat. 1, ada kebutuhan, bukan sekedar main-main, jalan-jalan. Ya. Bahkan sebagian hajat
adalah fardu kifayah. Contohnya berdakwah. Ini sifatnya fardu kifayah bahkan. Yang kedua, kita mampu mengamalkan agama kita. Kalau misalkan kita dilarang sholat, nggak boleh kita tinggal di sini atau di negeri kafir manapun, nggak bisa sholat, nggak dikasih waktu sholat ketika bekerja, atau dilarang pakai jilbab, nggak boleh. Ini syarat yang kedua, kita bebas menjalankan agama kita. Kalau tidak, kita harus hijrah. Kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat dengan alasan karena kita tertindas, lemah, sebab tinggal di negeri kafir, maka malaikat akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu bisa berhijrah kepadanya? Bumi Allah luas. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, punya kekuatan ilmu dan keyakinan untuk membentengi diri kita dari serangan syubhat. Karena orang-orang kafir itu suka menghembuskan syubhat terhadap agama kita. Apakah syubhat itu mereka sengaja ingin membuat kita ragu terhadap Islam, atau karena mereka salah paham terhadap Islam karena melihat orang Islam yang tidak benar, jadinya syubhat bagi kita. Iya. Mereka bilang Islam itu cenderung kotor misalkan dan lain-lain, nggak disiplin. Padahal itu hanya perbuatan oknum. Iya. Kita pun terpengaruh seakan-akan itu Islam, padahal tidak. Kemudian yang keempat, punya kekuatan iman dan kesabaran untuk menghadapi godaan syahwat. Karena mereka orang-orang yang nggak peduli untuk menyalurkan syahwat pada yang halal atau yang haram. Ya, maka hati-hati. Inilah 4 syarat. Kalau nggak punya 4 syarat ini, wajib untuk berhijrah. Kenapa? Karena bahaya tinggal di negeri kafir adalah termasuk loyal kepada mereka, dan juga bahaya terpengaruh ajaran mereka, baik kita terpengaruh atau keluarga kita. Barangkali demikian, wallahu alam. Sekarang boleh. Ada rekan kita di sini yang mau syahadah. Ada saudari kita di sini yang mau syahadah. Katanya harus mau pergi, jadi kalau mau ada teman kita yang di sini tertarik untuk datang mendengar ceramah Islam kemudian ingin bersyahadah, silakan. Kalau saya ditunda, ya nanti boleh. Kalau misalnya masih ragu-ragu, nanti boleh dikode ke panitia. Baik, pertanyaan berikut ini ada beberapa pertanyaan saya yang arah-arahnya hampir sama, yang bersifat ta'aruf. Kemarin dibahas juga, mungkin orang yang hari ini hadir berbeda dengan yang kemarin, Ustaz. Terutama ta'aruf online. Ya, ini mungkin Ustaz, kalau Ustaz kemarin dibahas lagi mengenai ta'aruf itu, biar lebih banyak yang mungkin sekarang banyak saudara-saudara kita yang ingin ta'aruf, nggak ingin pacar, ingin ta'aruf, tapi mungkin metodenya salah satu banyak jadi korban ta'aruf online, Ustaz. Baik. Ulama kita di masa ini, di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya bagaimana mendapatkan pasangan yang baik, maka beliau menjelaskan, hendaklah kita berusaha mengenal pasangan kita. Bagaimana cara mengenalnya? Jangan kita kontak langsung dengannya, tetapi hendaklah melalui penghubung orang-orang yang bisa kita percaya. Orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Kalau mereka suami istri, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Jadi kita meminta tolong kepada seorang soleh, mengontak dia, dia menyampaikan kepada istrinya,
istrinya menyampaikan kepada akhwatnya, ya, atau melalui keluarganya. Bagi laki-laki, dia menghubungi walinya, wanita tersebut, untuk mengenalnya. Maka dari itu, orang yang ditanya pun tentang seorang wanita, dia harus berkata jujur. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Seorang sahabiah yang bernama Fatimah, bukan Fatimah putri Nabi SAW, tapi Fatimah yang lain. Beliau dilamar oleh dua orang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Jaham dan Muawiyah. Dua-duanya adalah sahabat yang baik, tapi mereka punya kekurangan sebagai manusia. Maka Nabi SAW berkata jujur, dan ini bukan ghibah yang terlarang. Maka kalau kita sembunyikan sesuatu yang seharusnya diceritakan kepada calonnya, itu juga salah. Jadi ketika Fatimah bertanya kepada Nabi SAW, beliau jelaskan apa adanya. Abu Jaham itu tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya. Ini ditafsirkan dua penafsiran ulama. Satu, dia suka mukul perempuan. Yang kedua, dia suka melakukan safar, pergi berhari-hari, berpekan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga istrinya sering kesepian. Kalau kamu mau sama dia, ya sudah, terserah. Ya, ini yang pertama, Abu Jaham. Sedangkan Muawiyah, kata Nabi SAW, dia orang miskin, nggak punya harta. Ya kalau kamu mau sabar miskin, silahkan. Jadi Nabi SAW mengabarkan apa adanya. Walaupun di kemudian hari Muawiyah menjadi orang kaya raya, tapi Nabi SAW berbicara saat itu. Nah, orang seperti ini yang kita butuhkan kalau mau ta'aruf. Iya, dia bisa menceritakan apa adanya dengan jujur, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi tentang calon pasangan kita. Kita bertanya tentang dua sisi, baik kesolehannya maupun kemampuannya secara duniawi untuk menjalankan keluarga ini. Iya, itulah cara ta'aruf. Kalau kita kontak langsung, ini bisa menjadi pintu-pintu setan. Apalagi melalui internet, melalui online, orangnya nggak jelas, fotonya close up-nya mantap banget, ya. Setelah ketemu kecewa, ya. Ini baru satu sisi. Di sisi lain belum lagi ternyata dia punya akhlak buruk, ngaku belum punya istri, ternyata sudah 3, ya. Tapi berbohong, ngaku belum punya istri, atau ngaku sudah diceraikan, ya. Ini kan potensi-potensi seperti ini besar sekali. Maka sebaiknya jangan menempuh yang seperti ini. Banyak yang kemudian bahkan terjerumus dalam perzinahan gara-gara bikin kontak sebelum waktunya dengan yang tidak halal baginya. Ya. Maka jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dan perbuatan keji. Minta tolong kawan kita juga boleh. Saudari kita, barangkali dia punya kakak, barangkali dia punya adik, dia kenal baik kakaknya, adiknya orang baik. Itu ta'aruf melalui dia. Iya. Jadi seperti itu. Jangan kontak langsung, tapi melalui orang yang bisa kita percaya. Terutama kita percaya dari segi kesolehannya dan kejujurannya, amanahnya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Jadi mungkin salah satu yang perlu saya tambah juga, saya sudah sering mendengar kisah atau kasus seperti ini. Harus ada dari orang ketiga ya Ustaz, yang kita percaya, baik dari sisi akidahnya juga, dan betul, bisa mengecek apa benar calon pria ini benar seperti yang diceritakan Ustaz. Betul sekali. Karena memang banyak kasus saya dengar yang mungkin bukan terjatuh zina ya Ustaz, tapi setelah menikah ternyata dia bukan lelaki yang persis yang diceritakan. Subhanallah. Gitu. Lelaki jadi-jadian. Jadi tertipu gitu ya. Jadi ini hati-hati, karena yang penting itu bagi kita adalah mengikut langkah-langkah syariahnya ya. Soalnya itu dapat menjaga kita. Yang tak mengerti langkah syariahnya, yang niatnya benar, tapi caranya juga harus benar, insyaallah. Ya, ini yang saya sering dapat pertanyaan juga, makanya saya ceritakan karena di sini juga ada beberapa yang bertanya.
Jadi niatnya alhamdulillah betul, tapi jalannya jangan lupa. Apa tadi? Ikhlas sama ittiba ya. Itu Ustaz ya. Jadi ittiba harus sesuai ajaran Rasulullah SAW. Allahumma shalli. Ya, bukan ajaran yang kontemporer sekarang. Bukan internet. Wah, namanya ta'aruf, ada email, ada semua pakai elektronik kan. Semua online, jualan online, ini online, nikahnya online. Oke, mengingatkan saudara kita. Mbak yang ingin syahadat, seandainya malu, kita semua janji nggak perlu foto, cukup merapat ke pinggir saja, nanti kita syahadat sama-sama. Depan kita bantu syahadat. Insya Allah jangan ragu, kita nggak tahu apa nanti kita masih hidup, kita nggak tahu. Dan teman-teman yang ada di sini nggak perlu harus posting video atau foto, kita doakan aja, kita beri kekuatan. Yang Pak yang ingin melakukan syahadat silakan. Ya, tinggal merapat aja di kiri atau kanan, nanti kita bimbing melakukan syahadat. Sudah azan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Di sini semua saudara-saudari kita. Ya, nggak perlu saudara di rumah tahu, ini nggak tahu, nggak akan masuk ke internet. Jadi nanti kita nggak akan, jangan teman-teman posting pulang, gitu ya. Bisa ya janji ya teman-teman ya. Ya, Mbak yang mau syahadat silakan. Zuhur jam berapa? Zuhur nanti azannya kalau nggak salah 12 pagi. Ini azannya handphone. Azan handphone boleh loh dimatiin karena bukan azan betulan, itu cuma rekaman. Baik, pertanyaan berikut. Gimana trik jitu, nasihat Ustaz, trik jitu untuk anggota keluarga yang masih awam untuk belajar agama? Gimana cara trik jitu kita untuk mengajar? Kita untuk berdakwah kepada keluarga maupun masyarakat kita, minimalnya kita memerlukan 5 hal. Yang pertama dan kedua disebutkan dalam satu ayat, yaitu surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, mengamalkan sunnah, menjauhi perbuatan mengada-ada dalam agama, taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Inilah jalan hidup Nabi SAW. Beliau lakukan berdasarkan ilmu. Maka siapa yang mau menjadi pengikut beliau harus berdakwah. Bahkan beliau tegaskan, ana wa man ittaba'ani. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Maka dalam ayat ini terkandung 2 pilar kesuksesan dalam berdakwah. Yang pertama, ikhlas. Aku mengajak kepada Allah. Itulah dakwah Islam yang sebenarnya. Mengajak kepada Allah, kepada agama Islam, bukan kepada organisasi supaya organisasi kita besar menjadi terkenal, bukan kepada tokoh kita, bukan kepada golongan dan kelompok kita, bukan. Apalagi kepada dunia supaya kita tambah kaya raya, tidak. Tambah terkenal, tidak. Tapi ikhlas semata-mata karena Allah. Apalagi karena ada kepentingan politik. Itu bukan dakwah Islam. Dakwah untuk kekuasaan. Ya, untuk kepentingan politik. Tidak. Dakwah ikhlas karena Allah semata-mata. Ini nomor 1. Ini kunci sukses utama keberhasilan dalam dakwah. Karena Allah akan menolong orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, ilmu. Ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah berdasarkan basirah, ilmu yang terang. Maka jemaah sekalian, ingatlah ini selalu. 2 kunci sukses utama dalam dakwah. Semakin besar kita memilikinya, semakin besar keikhlasan kita, semakin dalam ilmu yang kita miliki, semakin besar pula kesuksesan dalam berdakwah. Iya. Ilmu apa yang
kita perlukan dalam berdakwah? Pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Mencakup 3 macam ilmu. Pertama, ilmu yang hendak kita sampaikan. Kita harus pastikan apa yang kita sampaikan adalah ilmu. Tadi sudah kita jelaskan apa itu ilmu. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi SAW, atau disebut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menyampaikan selain itu, namanya menyesatkan. Bukan berdakwah, tapi malah menyesatkan. Yang kedua, ilmu yang kedua yang kita perlukan adalah ilmu tentang cara menyampaikan. Bagaimana cara yang baik. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang hendak kita sampaikan dakwah. Ya. Ini 3 macam ilmu ini harus kita miliki. Ya. Saya banyak dengar kemarin Pak Didik mengatakan ada cara 10 menit orang bisa syahadat. Ya, ini juga cara yang baik. Menjelaskan kepadanya Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang jitu, yang bisa membuka akalnya supaya dia pahami dengan baik. Iya. Jadi 3 macam ilmu ini. Maka disinilah pentingnya mendalami ilmu. Iya. Dan inilah hakikat dakwah, menyampaikan ilmu. Kalau ada saudara kita misalkan melakukan kesalahan, bertentangan dengan ajaran Allah, kita sampaikan kepadanya. Saudaraku atau ibuku, ayahku, itu salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda. Ulama menjelaskan, masalahnya belum hafal. Ya. Jadi disinilah pentingnya menuntut ilmu. Kemarin sudah kita jelaskan tahapan-tahapan menuntut ilmu. Pertama sekali luruskan niat. Yang kedua mendengar dan menyimak dengan baik. Yang ketiga memahami. Yang keempat hafal. Hafal, kalau nggak bisa langsung hafal di luar kepala, hafal dengan catatan. Kemudian diulang-ulang sampai hafal. Iya. Kemudian yang kelima mengamalkan. Yang keenam menyebarkan. Iya. Ini tahapan, 6 tahapan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita perlukan agar sukses dalam berdakwah? Kelembutan dan akhlak mulia. Berikan teladan yang baik, contoh yang baik, berlaku lembut. Maka ini akan membuat orang tertarik dengan dakwah Islam. Kepada Fir'aun saja sudah jelas sangat kafir. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan lembut kepadanya. Apalagi kalau yang kita dakwahi keluarga kita sendiri yang alhamdulillah masih muslim, walaupun mungkin mereka masih melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat. Ini termasuk kunci sukses dakwah Nabi SAW. Kemudian yang keempat, sabar. Karena berdakwah tugas para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kita baca dalam sejarah banyak sekali tantangan dan cobaan yang mereka hadapi. Begitu pula kita yang mau mewariskan tugas mereka, kita pun harus bersabar menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Jangan baru dapat penentangan sedikit langsung kita patah semangat. Harus sabar, kuat, istiqamah. Kemudian yang kelima, banyak-banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga kunci sukses diterimanya dakwah kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah dan banyak bermohon kepadanya. Iya, inilah 5 kunci sukses utama dalam berdakwah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah usaha. 5 ini adalah usaha. Iya. Setelah itu nggak usah terlalu dipikirkan, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Saya sudah dilamar orang yang belum bisa ngaji. Belum bisa ngaji berarti belum bisa baca Quran, begitu maksudnya ya? Belum ngaji ya, belum ngaji? Kajian. Belum ikut kajian. Kalau dia mau ikut kajian, kalau dia mau merubah diri kepada arah lebih baik, kalau kita nasihati dan dia mau terima, maka insya Allah tidak masalah. Dia mau belajar, karena tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Orang sudah ngaji pun, jangan terlalu kita terpesona.
ngaji, sudah belajar tapi ternyata akhlaknya buruk. Sama saja, ini nggak pantas dijadikan sebagai suami. Karena Nabi SAW mempersyaratkan dua: akidah dan ibadah yang benar dan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda beliau, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Kalau datang kepada kalian meminang anak kalian atau putri kalian, wahai para wali, wahai para orang tua, orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Agamanya artinya apa? Akidahnya, ibadahnya. Kemudian akhlaknya. Padahal akhlak itu bagian dari agama. Tapi karena akhlak sangat penting dalam membangun hubungan suami istri dan dua keluarga, Nabi tekankan lagi. Bukan hanya agamanya, tapi akhlaknya juga. Maka kalau datang kepada kalian orang yang memiliki kriteria ini dan putri kalian menyukai, maksudnya seperti itu hadis tersebut, maka nikahkanlah. Ya. Kalau putrinya menolak karena alasan fisik, boleh, tidak masalah. Jangan dia nggak disukai karena fisiknya, lalu dia pakai hadis ini. Ya, itu salah penerapan. Maksud hadis ini, kalau setuju secara fisik juga. Ya, karena hadis lain, seorang sahabiah pernah minta cerai kepada Nabi SAW karena dia tidak suka suaminya secara fisik. Boleh. Iya. Jadi kalian ridhoi artinya baik agamanya, akhlaknya juga baik. Putri kalian suka, nikahkan. Kalau mereka nggak mau nikahkan, mereka berbuat zalim. Iya. Berbuat zalim kepada putri mereka. Termasuk berbuat zalim, kata para ulama, adik nggak boleh nikah sebelum kakak. Padahal ada orang melamar adik. Ini zalim. Nggak boleh ditunda-tunda pernikahan hanya alasan seperti itu. Iya. Kalau kalian tidak melakukannya, kata Nabi SAW, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, kerusakan yang luas. Iya. Jadi dua kriteria ini. Tapi kenyataannya nggak ada orang yang sempurna. Yang penting mau belajar dan mengamalkan. Iya. Kalau dia terlihat punya kecenderungan kepada kebaikan, diingatkan kesalahannya, dia mau terima, dia ingin belajar, dia ingin merubah diri, maka mudah-mudahan insya Allah dia memiliki kebaikan, dia akan menjadi baik, dan dia merubah dirinya, maka terimalah. Ya. Kalau tidak, kita lihat ada kesalahannya, kita nasihati dia malah menolak, malah berdebat, maka carilah yang lain. Ya. Itu di satu sisi pertimbangan. Di sisi lain, jangan lupa istikharah dan musyawarah. Ya, musyawarah dengan orang-orang berilmu terutama, dengan keluarga yang bisa mengenal siapa dia. Ya. Bisa mempelajari siapa dia dan memberikan pandangan-pandangan kepada kita, dan juga istikharah, minta pilihan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Iman naik dan turun saat bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah? Yang pertama ilmu. Menuntut ilmu. Di antara sebab terbesar agar untuk istiqomah adalah ilmu. Yang kedua, perlu perjuangan dalam beramal. Perlu usaha. Kadang kita berat mengamalkan sesuatu karena harus meninggalkan sesuatu yang sudah lama kita kerjakan, maka perlu kita usaha. Kadang datang rasa malas, perlu usaha. Menundukkan kemalasan, jangan ikuti kemalasan. Yang ketiga, tentu banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Jauhi pertemanan akrab dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, bacalah